Halo teman-teman, terima kasih telah berkunjung di channel BI Creator. Di kesempatan video kali ini kembali saya akan membahas info menarik seputar dunia saham, yaitu dengan judul Analisis Dividen Saham Adira Dinamika Multifinance tahun 2025 dengan kode emiten ADMF. Jadi teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas saham ADMF nih teman-teman, dari Adira Dinamika Multifinance Tbk, di mana saham ini juga merupakan saham di sektor keuangan teman-teman. Di sektor keuangan, kalau teman-teman perhatikan di sini, kita cek di bagian profil akan ada informasi sektornya keuangan, kemudian subsektornya itu di bagian jasa pembiayaan teman-teman. Jasa leasing atau kredit seperti itu ya. Nah, untuk saham ADMF ini dari Adira Finance, ini teman-teman perhatikan ada logonya. Mudah-mudahan teman-teman juga ingat dengan produk saham ini ya. Next, untuk history dari tahun-tahun sebelumnya, saham ADMF ini rutin tebar dividen teman-teman, rutin bagi hasil keuntungan perusahaan kepada para investor atau para pemegang sahamnya. Di sini teman-teman perhatikan tahun 2024 di bulan April sampai membagikan dividen senilai 972 per lembar atau setara 97.200 ini teman-teman per satu lot atau per 100 lembar sahamnya. Tahun 2024, 2023, 22 5 tahun ke belakang sejak 2018 juga rutin bagi dividen teman-teman. Nah, untuk tahun 2025, apakah saham dengan kode emiten ADMF ini akan kembali membagikan dividen dan berapa besar nilai dividennya? Di video ini akan kita coba analisis bersama ya. Untuk menganalisis nilai dividen, biasanya langkah awal yang saya lakukan adalah mencari persentase nilai dividennya teman-teman, yang akan saya ukur atau saya hitung berdasarkan keuntungan yang akan dicerminkan dari earning per share atau EPS dari laporan keuangannya. Nah, untuk menganalisis biasanya saya merujuk ke aplikasi investasi iPod dan akan saya filter laporan keuangannya per 12 bulan. Di sini jika saya filter 12 bulan atau 1 tahun, di sini udah tampil sejak 2021. Nantinya akan kita amati sampai dengan analisis 2024. Ini ada keterangan earning per share adalah nilai keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan atau labanya per 1 lembar saham. Untuk menghitung rasio persentasenya, akan coba kita tarik beberapa data history dividen, kemudian kita ukur nilai persentase dividennya terhadap EPS. Di sini saya contohkan untuk teman-teman. Jadi di informasi dividen di sini tahun 2023 dan 2024, 2 tahun terakhir akan coba kita analisis persentase nilai dividennya. Untuk tahun 2023 melakukan pembagian dividen senilai 803 untuk saham ADMF. Ini merupakan pembagian dividen dari pengelolaan keuntungan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2022. Maka nilai dividen 803 ini akan kita bandingkan dengan earning per share tahun 2022 teman-teman. Kita cek di tahun 2022, kita scroll ke bagian bawah dan kita amati earning per share-nya. Di sini earning per share tahun 2022 saham ADMF ada di nilai 1605,56. Kita ambil genap atau bulatnya saja, angkanya di 1605. Kita bandingkan dengan 803, maka akan kita dapatkan hasil rasionya teman-teman. Langsung kita hitung aja ya, 803 kita bagikan 1605. 803 kita bagikan 1605. 803 1605. Nih teman-teman hasilnya. Untuk menjadikan persentase cukup kita kalikan 100 ya. Jadi ini kesimpulannya, saham ADMF untuk tahun 2023 membagikan nilai dividen lebih kurang
senilai 50,03% dari earning per share tahun 2022. Oke, next kita cek kembali untuk tahun selanjutnya, yaitu tahun 2024. Nilai dividen yang dibagikan saham ADMF adalah senilai 972. Ini didapatkan dari hasil keuntungan di tahun sebelumnya, yaitu di tahun 2023. Untuk tahun 2023, kita cross check di sini. Earning per share-nya senilai 1644,05. Kita ambil nilai atau angka genapnya juga, yaitu di 1644. Kita bandingkan dengan nilai dividennya yang saat ini udah dibagikan di bulan April tahun 2024 kemarin senilai 972. Jadi kita bandingkan 972 per 1944. Kita hitung 972 dibagi 1944 earning per share tahun 2023 didapat nilai 0,5 atau nilai persentasenya yaitu di 50%. Di sini teman-teman kita mendapatkan data dari hasil historinya saham ADMF rutin bagi dividen untuk 2 tahun terakhir itu dengan nilai lebih kurang 50% dari earning per share tahun sebelumnya. Nah, untuk tahun 2025 bagaimana? Yang pertama, kita amati dulu teman-teman earning per share-nya. Apakah mendapatkan nilai earning per share yang positif? Teman-teman lihat di tabel ini. Untuk 2024 dianalisis di sini. Earning per share dari saham ADMF itu nilainya juga positif teman-teman, yaitu ada di angka 1406,68. Nah, jadi di tahun 2025 akan ada peluang yang cukup tinggi saham ADMF ini kembali membagikan dividen tunai atau membagikan hasil keuntungan bagi para investor dan pemegang sahamnya, teman-teman. Nilainya sendiri akan kita kalkulasi, kita hitung berdasarkan analisis persentase yang udah kita dapatkan dengan perhitungan sebelumnya. Analisis untuk tahun 2025 itu saya analisis persentasenya saya samakan teman-teman, yaitu di 50% dari earning per share. Cara menghitungnya mudah. Kita input saja di sini teman-teman, ada nilai analisis 2024, kita input nilai earning per share-nya. Saya catatkan aja di sini biar teman-teman juga mudah untuk memahaminya ya. Di sini saya input bahasanya adalah analisis tahun 2024. Ini adalah nilai EPS yang saya input teman-teman. Nilai earning per share tahun 2024 yang kita lihat ini senilai 1406,68. Ini yang saya ambil adalah angka genap atau angka bulatnya ya teman-teman. 1406. Kita input datanya di sini. Kemudian teman-teman ini kita kalikan dengan kesimpulan persentase. Kesimpulan persentase yang kita ambil itu ada di 50%. Nah, berapa nilainya? Ini tinggal kita kalikan aja teman-teman. Dan menjadi analisis dividen tunainya. Jadi 1406 dikali 50%. 1406 dikali 50% didapat datanya 703. Nah, ini adalah nilai analisis untuk dividen tunai teman-teman tahun 2025 untuk saham ADMF. Langsung kita catatkan aja ya. 1406 dikali 50% sama dengan 703. 703 adalah nilai analisis dividen 2025. Untuk pembagian sahamnya sendiri ini saya analisis di bulan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Masuk di periode April.
Nah, untuk memperkuat analisis ini teman-teman akan saya jelaskan juga untuk teman-teman biar lebih mudah dipahami ya. Pertama, di sini saya jelaskan nilai earning per share-nya. Untuk nilai earning per share atau keuntungan saham ADMF ini, jika dipantau sejak tahun 2022, earning per share-nya ada di 1605, tahun 2023 naik 1900, dipantau dengan dividennya tahun 2023 dibanding 2024, tahun 2024 nilainya lebih tinggi dikarenakan ada kenaikan keuntungan atau earning per share di tahun 2023 sehingga tahun 2024 nilai dividennya lebih besar. Nah, untuk tahun 2025 kalau kita lihat earning per share tahun sebelumnya yaitu 2024 kemarin, earning per share-nya mengalami penurunan yaitu di 1406. Sedangkan hasil perhitungan analisis kita tadi dividennya ada di 703. Jadi ada penurunan juga. Ini juga menjadi salah satu faktor pendukung analisis ini mengikuti nilai performa perusahaannya ya teman-teman. Jadi di tahun 2024 earning per share-nya turun di 1406, maka analisis persentase yang sama 50% jadi hasil nilai dividennya juga mengalami penurunan. Nah, untuk estimasi di bulan April, ini juga saya informasikan kepada teman-teman, tahun-tahun sebelumnya saham ADMF tebar dividen juga di bulan April. Teman-teman lihat. Dan salah satu faktor pendukungnya lagi, saham ADMF ini akan melakukan RAPS atau rapat umum pemegang saham di bulan Maret nanti di tanggal 25. Jadi setelah RAPS pastinya akan ada keputusan pembagian dividen yang diestimasi juga akan masuk di bulan April. Nah teman-teman, inilah analisis untuk dividen saham Adira Dinamika Multi Finance dengan kode emiten ADMF untuk tahun 2025 yaitu senilai 703 per lembar. Atau untuk teman-teman yang bingung, ini langsung saya hitung per 100 lembar karena kalau teman-teman merupakan investor dari sebuah saham minimal teman-teman memiliki 100 lembar atau satu lot, berarti teman-teman untuk nilai dividen yang per lembar ini cukup dikalikan 100 aja nih. Jadi jika teman-teman memiliki saham ADMF berpeluang mendapatkan dividen tunai dengan analisis 70.300 per satu lot sahamnya. Teman-teman, saya disclaimer juga untuk informasi video kali ini berupa analisis berdasarkan perhitungan nilai-nilai dividen yang sudah terrealisasi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk nilai dividen tunai fix itu nanti akan ditentukan setelah perusahaan melakukan RAPS atau rapat umum pemegang saham dan menghitung nilai dividen tunai yang layak dibagikan kepada para investor dan merujuk juga kepada keperluan perusahaan untuk pengembangan dana perusahaan selanjutnya. Jadi fix nilai dividennya akan kita ketahui setelah RAPS ya teman-teman. Semoga nilai analisis kali ini tidak jauh berbeda dengan hasil RAPS-nya, dan teman-teman yang juga merupakan para investor saham ADMF semoga terbantu dengan informasi analisis video kali ini. Jangan lupa subscribe channel BE Creator untuk mendapatkan informasi dan update konten menarik lainnya juga. Jika ada saham yang ingin teman-teman saya bantu coba analisis, silakan di-spill di kolom komentar dan harap berkomentar dengan positif ya. Terima kasih teman-teman, salam.